dari TV Desa Banyumas hadir di sini di Kemutelan di Bumdes Wana Tirtamukti. Bumdes Wana Tirtamukti. Ada Wana Tirtamukti luar biasa. Ada kalau Wana itu hutan, Tirta itu air gitu ya. Mungkin berarti kemungkinan lestari gitu. Ya. Oke, di sini sebelah saya ada Ibu Direktur gitu ya. Masih muda tapi direktur ngeri banget itu. Iya. Dan saya bawa beberapa TV Desa Banyumas untuk mengenal Bumdes Wana Tirtamukti, dan sedikit saya informasikan bahwa Bumdes ini sudah berbadan hukum. Dan seperti apa sih sebetulnya di dalamnya? Apakah cuma badan hukum doang, nggak ada kegiatannya apa-apa gitu ya? Hanya juga ada apakah ada pengembangan usahanya gitu ya, sehingga nanti masyarakat itu di sana Bumdesnya sehat kok, bagus gitu ya. Dan yang terakhir adalah apa sih yang jadi kendala ataupun harapan yang akan disampaikan oleh Direktur Bumdes Wana Tirtamukti, sehingga harapan seluruh pemirsa TV di Banyumas setiap apa yang disampaikan. Oke, sebelum kita bahas, saya silakan pertemukan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Triwahyuni Kartika Sari, karena orangnya cukup kecil dibanding Ika. Tapi saya pernah, tapi bukan potensi stunting, bukan gitu. Oh iya benar, sekarang lagi viral stunting. Jangan-jangan ini produk stunting. Oke, hanya karena keturunan saja. Oke, silakan. Iya, terima kasih. Saya kalau secara struktural masuknya sebagai Direktur Bumdes. Nama saja Direktur keren banget. Memang resiko ya ketika menjadi Bumdes, menjadi pengurusnya, maka disebut sebagai direktur. Namun Bumdes memang sudah bisa melaksanakan kegiatan operasionalnya, Mas. Jadi kita ada kegiatan pengelolaan emosi, iya, unit perdagangan. Itu berarti dagang berarti ya? Iya, ada penjualan kita. Ada kegiatan untuk mensuplai agen warung, untuk produk lokal, Mas. Produk lokal, iyalah. Bagusnya gitu, Mas. Bumdes itu produknya dari toko model. Betul. Oke, terus yang ketiga? Kemudian ada jasa pembayaran, bisa bayar. Kita bekerja sama dengan PT Pos untuk pembelian pulsa, token listrik, pembayaran listrik, bahkan pajak kendaraan bermotor yang tahunan kita sudah bisa melakukan. Ada leasing gitu bisa? Bisa. Jadi kita potensi di Kemutelan kan agak jauh nih dari perkotaan. Kalau ke kota akunya jauh tapi nggak bisa wisata. Untuk akses kan membahas administrasi. Iya betul kan. Sampai agak jauh teman-teman. Itu lah kalau ke sana. Jadi kalau di 30 menit ya. Betul. Belum proses antrian dan teman-teman. Jadi lebih dimudahkan dengan era digital sekarang, kemudian bisa mengakses untuk pembayaran pajak tahunan sudah bisa dilaksanakan. Oke, jadi kita juga yang terakhir ini ada unit pengelolaan sampah terpadu. Jadi karena kita di desa wisata, ke depan akan ada wisata umum juga di Kemutelan, insya Allah akan dilaksanakan pembangunannya tahun depan, Mas. Sebelum itu kita harus menyiapkan diri untuk penanganan SDM-nya harus kuat gitu loh. Iya, sama kesiapan kita, sistem kita untuk pengelolaan sampah. Kita sedang merintis untuk kegiatan pengelolaan sampah terpadu. Kita menyiapkan teman-teman untuk bergerak di. Berarti nanti ada unit pengelolaan sampah? Sudah. Pengelolaan atau pengelolaan? Pengelolaan. Oh, pengelolaan. Gila, jangan pengelolaan berat. Harapannya bisa sampai ke sana. Oh gitu ya. Moga-moga ini dewa-dewa yang di atas sana. Oke. Jadi ada Dewa Sri nanti ya. lah, si Sri mesti sudah jubir. Oke. Itu kita sudah berjalan, dan yang luar biasanya dari Kemutelan adalah 0% 0 rupiah penyertaan modal. Berarti belum ada sedikit kebentukan modal dari Pemdes ke sini? Di awal kita berjalan tidak, tapi di akhir tahun di 2020 ada penyertaan modal untuk Banyu, untuk dari provinsi. Berapa juta? 20 juta. Tapi di luar itu selama Mei sampai dengan Desember kita pengelolaan dari agensi sudah bisa. Karena enak yang pengen
pengen nanya nih, Iya. kayaknya dari tadi kayaknya kok gampang nanti dapat ini deh ya, dapat order itu kenceng gitu ya. Nah ini yang coba kami dari Komisaris Desa Berbeng ngerti apa sih yang menjadi tipsnya, apa emang Febresnya itu oke banget gitu, apakah nanti eksekusinya dari Pak Kades gitu ya, Iya. apakah itu orang lah pokoknya tuh dua gitu lah, Iya. apakah seperti itu sehingga baru ada pengusaha modal tahun 2020 20 juta, kesininya belum, tapi bisa tidak seperti ini gitu. Iya, iya. Itu luar biasa ya. Silakan sharing dengan pemerintah desa kami, dengan BPD di Desa Kampung. Jadi untuk melahirkan BUMDes itu kita termasuk yang terlambat, tetapi bukan kita diam-diam saja tidak mengerjakan, tapi pemerintah desa men-setting, membuat laboratorium, artinya beliau menyiapkan fondasinya mas. Jadi BUMDes itu mau seperti apa disiapkan selama kurang lebih 4 bulan itu pemerintah desa melakukan trial. Luar biasa ya. Jadi pada saat itu pengelolaan air bersih itu oleh BP Spam. Nah, itu yang diakuisisi oleh pemerintah desa, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga pemerintah desa sudah bisa memproyeksikan pendapatannya sekian, siap nih buat membayar pengurus seperti itu. Berarti BUMDes ini hadir karena ada sebuah permasalahan dalam pengelolaan di BPSPA guna menunjang pendapatan hasil desa lebih tinggi gitu ya. Iya, betul. Dan ternyata oleh BUMDes bisa dikelola dengan baik dan sampai sekarang bisa berkembang. Tapi awalnya dari itu ya. Iya, betul sekali. Jadi penyertaan modal yang ada berupa pengelolaan aset. Kita diberikan pengelolaan aset berupa jaringan air bersih yang nilainya 1 sama pelanggan mas, kita sudah membekali pelanggan. Pelanggannya langsung ditarik ke sini. Iya. Berarti hebat lah ini. Setorannya udah segitu. Ya kayak gini lah Bu Ika. Yang kan kadang kita lihat itu kan udah pokoknya gawat deh gitu kan. Ini PBDesa padahal eksekusinya Pak Kades gitu ya. Tapi di sini ternyata Kadesnya luar biasa mensupport dan memberikan jalan. Dan apa yang menjadi ini ruangannya gratis juga nih. Iya. Wah, ruangannya gratis, ada member seperti ini. Ini belanja sendiri dari dari pembiayaan kita sendiri. Pembiayaan sendiri. Tapi saya tidak akan hanya berapa inisiatif saya tidak akan hanya. Iya. Iya. Tapi yang kedua adalah terus dianalisa ternyata BUMDesnya perlu dikasih unit usaha lain gitu ya, yaitu persampahan. Apa tadi perdagangan ya? Nah, ini perdagangannya itu sembako atau memang hanya untuk kebutuhan di kantor ya? Jadi untuk perdagangan itu kita bekerja sama dengan warung-warung. Kita mensuplai ke warung. Jadi karena sekarang eranya digital yang ada pesanan kita kirim ya. Jadi nggak harus kita punya warung dulu. Artinya permodalan itu bukan hambatan lah ya. Sudah. Ya jelas. Dan di situ ada aset sejarah gitu ya. Sejarah yang keberadaannya BUMDes itu nyata ada, terus oleh si agen itu, saya aja BUMDesnya ada, kita bisa menyalurkan gitu ya. Terus kaitannya dengan tadi jasa gitu, banyak banget dengan repot ini. Jadi sebenarnya ada kerjasamanya juga. Iya. Itu dikasih akun. Iya, kita daftar. Nonton Pak Kades, silakan gabung. Oke. Terima kasih nih Pak Kades yang ganggu gitu ya. Ingin tahu seberapa besar progres daripada BUMDes penanganan ternyata sama sekali Pak Kades ternyata begitu hebat Pak Kades mendorong mensupport dan memberikan jalan, karena banyakan itu sebetulnya satu kuncinya, pimpinan ex officio itu mau nggak mendorong BUMDes jalan ya, karena banyak kan
udah jalan, udah lahir udah, tapi yang penting ada gitu. Ini pasalnya luar biasa. Ya Bapak, jadi saya punya komitmen bahwa memang harus bersama dengan Bapak. Kalau kita bicara BUMDes itu 2006 sudah saya bicara BUMDes. Belum ada Undang-Undang Nomor 6 2014 sudah bicara BUMDes. Tokoh masyarakat mengatakan Sawono gila, desa harus punya BUMDes. Tapi itu sebuah kebutuhan. Tanpa ada peraturan pemerintah pun kebutuhan untuk desa. Kalau di daerah kabupaten ada Perumda, usaha daerah. Di provinsi ada, contoh Bank Jateng misalnya. Di nasional ada BUMN, ya desa pun sebenarnya. Karena waktu itu yang saya pandang bahwa kita tidak bisa selamanya berharap dari pemerintah. Maka waktu itu kami mengidentifikasi semua sumber daya alam yang ada, terutama air bersih. Kalau bisa kita kelola dengan baik. Dan pada akhirnya kita tercapai apa yang pernah saya sampaikan lama dan saya paparkan di Bapeda waktu itu dengan Pak Sekdes Pak Junaidi saya suruh lalu jenengan si warga baik BUMDes urusanku kalau Bapeda dan alhamdulillah sekarang tercapai. Nah, tercapainya BUMDes itu juga tidak serta-merta kami bangga kemudian monggo Bu dikelola, enggak. Teman-teman BUMDes ini harus terus dimotivasi dan diberikan masukan-masukan yang positif. Dikasih solusinya ya, iya, jangan cuma disuruh-suruh tapi dikasih solusi kan makanya seperti itu kira-kira. Termasuk hari ini kita sebulan ini disuruhkan sampah ini dari Kabupaten Banyumas. Saya berharap dan kemarin saya merenung di rumah, saya menghitung kalau 10 juta BUMDes bisa mengeluarkan itu 10 juta untuk Rp50.000 per hari misalkan ibu loh, ibu ini bisa sekitar 200 hauka. Terus hauka kalau kita bagi menjadi 10 berarti sekitar 20 hari kan, 20 hari. Bagaimana kita bisa mengolah plastik yang begitu banyak, mengerjakan itu, kemudian plastik itu kita tampung, ditaruh, nanti kita jual, sehingga akan ada cashbacknya juga. Gitu.